Shalom, selamat beribadah kembali di Minggu Jubilate yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Marolopolop tudematama ale sandok tanoon. Sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565. Rohku memuji di bata berholongi, songon bunga mengerbang di nabit sararingi, harsak dosa hapur suhon mago di bain asimi. Lasni rohana manoku lehun di autu aki. Sude jadianmu lautan langiti, aka bintang doh bulan nang matani hari, hau maladang nang harangan rurado dologi saluhut mengendehu sangat dituhatai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 562. Sai puji dewata, hamuna ale jolma, sai puji dewata. Gokasini rohana saha Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam yaitu titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 683. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu, yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190. Roh aku si tutup beda Yesus melulu menjalani hajatan ai mana haluan jom amane siahi sian Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 443. Yesus napudoa sungguh damena biar ulang tari barbodo mulu naik nasa dosaku nang sai doi Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya bagi gereja-Mu HKBP Bandung Timur. Tuhan Allah Bapa yang Maha Mulia, kami datang ke hadapan-Mu di dalam kerendahan hati, bermohon kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang memberi kami kehidupan, Tuhan juga yang memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup ini. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu HKBP Bandung Timur ini, mulai dari anak-anak kecil sampai yang tua, yang sedang mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah keluarga dan ibadah mereka, sehingga mereka merasakan berkat dan anugerah penyertaan Tuhan. Walaupun kami tidak bisa melangsungkan ibadah di gereja bersama-sama dengan teman-teman seiman, tapi Engkau tetap ada di tengah-tengah keluarga HKBP Bandung Timur ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah tempat kami mengadu, dan Engkaulah harapan kami dalam hidup ini. Di dalam waktu-waktu yang sedang kami jalani ini, terjadi mara bahaya, yaitu virus corona, yang membuat takut, membuat cemas dan khawatir. Tapi Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang Maha Kuasa, yang melampaui segala sesuatu. Tuhan, hanya kepada kemurahan-Mu kami datang, agar kiranya Tuhan berkenan menjauhkan semua jemaat-Mu HKBP Bandung Timur ini dari virus yang membahayakan itu. Selamatkanlah bangsa kami, bangsa Indonesia, dan juga dunia ini dari kemarahan-Mu. Pandanglah kami Tuhan dari cinta kasih-Mu, sehingga kami terlepas dari mara bahaya ini, dan kami dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dan juga peribadahan di gereja-Mu ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkati juga setiap orang di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas. Jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan juga yang menyiapkan segala kebutuhan yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tangan Tuhan begitu panjang untuk menopang dan memelihara hidup kami.
Engkaulah menjadi gembala di tengah-tengah gerejamu HKBP Bandung Timur ini. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar melalui kejadian yang sedang dan yang sudah berlangsung kami lalui, kejadian ini menyadarkan kami bahwa semua ini adalah cara Tuhan juga untuk mendekatkan supaya kami datang sujud menyembah-Mu di dalam iman yang benar. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, berkatilah pelayan-pelayan-Mu di seluruh dunia dan juga di gerejamu HKBP Bandung Timur ini. Berikanlah hikmat kebijaksanaan, berikan kecerdasan, berikan roh penguasaan diri, supaya kami mampu menjalankan tugas-tugas kami demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Mulia, banyak dosa yang telah kami lakukan, baik terhadap sesama manusia, baik juga kepadamu Tuhan. Kami layak untuk dihukum, kami layak menerima hukuman-Mu. Tetapi beralaskan cinta kasih setia-Mu, Tuhan pandanglah kami, ingatlah kami bahwa Tuhan telah menebus kami melalui nyawa dan darah yang mahal. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 435. Yesus di ambu sude bagi mai sailas roha kumandoki sonane tiki dung jumpang Yesus tuhaki tonde nomo ngojareo marbain malas nero solangnya tinggi dung jumpang Yesus tuhaki. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Jubilate, yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik, pasal yang ke-16, ayat yang ke-31 sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa.
supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Jubilate adalah minggu yang menyatakan hidup orang percaya harus bersukacita, bersorak-sorai. Jubilate lapatanna marulopolop matu Jehovah. Bersoraklah bagi Tuhan. Demikian topik minggu kita hari ini. Kenapa bangsa itu bersorak-sorai memuji Tuhan? Melalui latar belakang nats ini, mereka bersorak-sorai karena Daud sebagai raja pada masa itu melaksanakan tugas. Tugas tersebut adalah untuk membawa tabut perjanjian ke kemah di Yerusalem. Peristiwa kehadiran tabut perjanjian diyakini oleh bangsa itu di tengah umat. Berarti Allah ada di antara mereka. Allah hadir di kehidupan mereka. Mereka bersukacita, bersorak-sorai karena tabut itu bisa dibawa dari suatu tempat ke kemah yang telah disediakan oleh Daud. Peristiwa tabut perjanjian yang pada awalnya adalah bertempat di Gilgal, kemudian dibawa ke Betel, lalu ke Silau, lalu dirampas oleh orang Palestina. Ketika orang Palestina merampas tabut tersebut, yang terjadi Bapak Ibu adalah wabah selama 7 bulan di tengah bangsa Palestina. Sehingga orang Palestina mengembalikan tabut tersebut lagi ke Kiryat Yarim. Di sana selama 20 tahun proses tabut itu tinggal. Itu sebabnya Daud bersekukuh untuk mengembalikan tabut tersebut ke kemah di Yerusalem. Keberhasilan Daud di sana adalah bukan karena secara ia sebagai penguasa atau raja pada masa itu. Perbuatan Daud adalah perbuatan yang didorong oleh iman, didorong keyakinan yang penuh bahwa melalui kegiatan tersebut diyakini Daud, Tuhan selalu menyertai kehidupannya, Tuhan menyertai kehidupan bangsanya. Itu sebabnya Daud mengajak semua bangsa-bangsa, semua orang-orang yang telah melihat kemuliaan Tuhan agar memuji, memuliakan Tuhan di tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua ornamen apa yang diciptakan oleh Tuhan, seperti nats ini tadi, langit, bumi, gemuruh laut, padang, pohon di hutan,
dan juga seluruh bangsa memuji memuliakan Tuhan, bersorak-sorai untuk memuliakan Tuhan. Artinya di sana bahwa dari dasar laut sampai kepada langit, semuanya hendak memuji Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Daud pada nats ini. Walaupun kadang kita mengerti pohon tidak bisa bicara, laut juga demikian, dan langit, semuanya sebenarnya wajib memuliakan dan memuji Tuhan. Gambaran yang kedua bagi Daud adalah semua yang diciptakan Tuhan adalah miliknya. Berarti kita sebagai manusia di dunia ini hanyalah menumpang, hanyalah untuk sementara saja. Kita tidak punya kuasa, tidak punya kepemilikan di dalam kehidupan kita. Hanya yang bisa kita nyatakan di dalam iman keyakinan kita, Allah pemberi kehidupan, Allah yang memberikan rohnya. Kita diajak untuk bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui gambaran ini bangsa-bangsa itu menyatakan tadi, Tuhan itu Raja. Kalau sudah dikatakan Tuhan itu Raja, tugas Raja yang paling utama adalah untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan, untuk mewujudkan ketenangan di tengah kehidupan yang Dia pimpin, yang Dia kuasai. Jadi jika dikatakan di sini Tuhan itu Raja, berarti Allah adalah pemberi keadilan, Allah pemberi kesejahteraan, Allah yang memberikan kedamaian, ketentraman di tengah dunia yang Dia ciptakan. Sebagai umat yang percaya, Raja, yaitu Tuhan, memberikan kedamaian bagi kita, seperti yang dibawa oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah pembawa damai, memberikan kesejahteraan, dan juga memberikan keadilan bagi kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu jubilate. Bersorak-sorailah memuji Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan mungkin karena kita bisa menang testing, bersorak-sorai, bersukacita. Apa yang kita capai sepertinya berhasil. Kita bisa bersorak-sorai karena pribadi kita merasakan layak mendapatkan sesuatu yang telah kita usahakan. Kita bersukacita, bersorak-sorai karena kita memiliki apa yang telah kita butuhkan, itu bisa kita miliki setiap hari. Tapi perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mensyukuri semua itu ketika kita berhasil, ketika kita menang, ketika kita mendapatkan sesuatu. Itu hanya karena pemberian anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam nas ini bukan kepentingan Raja Daud,
untuk membawa tabut perjanjian itu, tetapi menyatakan bahwa di dalam imannya, di dalam kehidupannya, ia yakin kalaupun dia bisa menjadi raja, itu adalah karena kehendak Tuhan. Itu adalah karena pemilihan Tuhan bagi dia. Allah memberikan sukacita ke tengah umatnya. Demikian juga Raja Daud di sini meyakini bahwa Allah bersama dengan dia, Allah melindungi dia, Allah menunjukkan keberhasilan di tengah kehidupannya. Bersorak-sorai bagi Tuhan berarti karena kita dilayakkan oleh Tuhan, kita diperkenankan Tuhan memiliki sesuatu. Kita dilayakkan Tuhan untuk memperoleh kedamaian dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi umat yang berjubilate, kita bersukacita. Seperti yang sering kita alami di tengah kehidupan kita, ada yang bersyukur, bersorak-sorai karena mereka berjubileum, berjubilate. Misalnya tahun emas katanya. Dalam pernikahan ke-50, jubileum 50 tahun pernikahan. Dalam gereja juga, jubileum 50 tahun hadirnya gereja di tengah bangsa ini, di tengah umat ini, di tengah desa ini, di tengah kota ini. Jubileum atau jubilate itu menggambarkan sukacita yang telah diberikan Tuhan bagi umatnya. Sehingga kita mensyukuri hal tersebut. Jadi kalau kita merasakan bahwa kita mensyukuri berkat Tuhan, merayakan jubileum atau jubilate, berarti itu digambarkan iman kita, keberhasilan kita, ketekunan kita, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Itu yang kita banggakan, bahwa umat yang telah diberkati Tuhan, umat yang telah berhasil, itu karena adalah kebaikan Tuhan semata. Nas ini menggambarkan bagi kita di tengah kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Yang pertama seperti Raja Daud di sini berhasil membawa tabut perjanjian itu. Keberhasilannya bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena karunia Tuhan. Mereka bisa bersatu padu, bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Semua bangsa meyakini bahwa kemurahan, kasih Tuhan, penyelamatan Tuhan hadir di tengah bangsa itu. Yang kedua yang kita lihat dalam Minggu Jubilate ini, seperti yang tertulis tadi di dalam ayat yang ke-34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan selama-lamanya dan Ia baik. Iman yang kuat, syukur kepada Tuhan yang betul-betul dari dalam hati yang dalam, pasti merasakan kasih Tuhan itu
penyelamatan Tuhan itu tersedia bagi umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam gambaran yang kedua ini kasih setia Tuhan dan penyelamatan Tuhan selalu hadir bagi kita. Di dalam sebuah cerita ada dituliskan demikian sebagai ilustrasi bagi kita. Pada akhir 1800-an ada seorang yang mendirikan panti asuhan. Anak yatim dikumpulkan di sana kira-kira 1.000 orang. Pada suatu hari, pagi betul, pemilik panti asuhan ini mengajak yang 1.000 anak itu datang ke meja makan dan juga ikut stafnya hadir di sana. Kalau sudah di meja makan berarti tersedia makanan dan minuman. George Muller, pemilik panti asuhan itu mengajak semua yang hadir di sana untuk berdoa. Mari kita berdoa supaya kita makan. Padahal di meja makan itu tidak ada apa-apa. Semua anak yatim itu sepertinya terpelongo. Bagaimana Bapak ini mengatakan, mari kita berdoa supaya kita makan, sementara di meja makan tidak ada makanan ataupun minuman. Tapi dengan sepenuh hati, George Muller berdoa. Ketika selesai berdoa, tidak ada beberapa menit, ada yang mengetuk pintu panti asuhan tersebut. Yang datang tukang roti. Pengakuan tukang roti itu Bapak Ibu, pada kemarin malam tergerak hati saya, mungkin Tuhan yang menggerakkan hati saya supaya saya membakar roti semalam suntuk. Dan Tuhan menggerakkan hati saya agar saya memberikannya ke panti asuhan ini. Ya, roti itu dibagikan. Ketika proses dibagikan roti itu kepada anak-anak tersebut di meja, ada lagi yang mengetuk pintu panti asuhan. Bapak, saya adalah super truk. Tapi karena truk saya rusak, saya membawa susu dan saya sudah hubungi yang pemilik susu itu. Udah, berikan saja mana yang paling dekat di sana untuk dikonsumsi susu tersebut. Dan saya melihat panti asuhan ini, maka saya berikan susu itu kepada panti asuhan ini. Apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman George Muller itu luar biasa. Diajaknya anak-anak yatim itu berdoa untuk makan, makanan tidak ada. Selesai berdoa, semuanya tersedia. Berarti Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar puji-pujian kita. Tuhan mendengarkan apa yang kita perlukan di kehidupan ini. Itu sebabnya tadi dikatakan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan bagi orang percaya. Dinyatakan Tuhan kebaikannya bagi kita semua. Itu sebabnya sorak-sorai kita adalah karena Tuhan menyertai umatnya. Karena Tuhan bersedia hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Tuhan itu adalah Raja. Dan semua bangsa di akhir ayat 36 itu menyatakan amin. Ketika dinyatakan amin, berarti bahwa ya itu yang benar terjadi. Itu yang betul-betul dinyatakan oleh Tuhan kehendaknya bagi kehidupan manusia. Harus kita mengaminkan. Kadang datang penderitaan, ya kita aminkan. Karena melalui penderitaan itu kita mengerti supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, di dalam penderitaannya dia mampu memuji Tuhan. Ayub 1 ayat yang ke-20-an. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu Ayub 1 ayat 21. Dinyatakan di sana bahwa dalam situasi kondisi yang berat sekalipun, kita harus memuji, memuliakan Tuhan di kehidupan kita. Harus kita aminkan. Di dalam kehidupan Paulus juga dan Silas, ketika mereka terbelenggu di penjara, terjadi gempa, dan rantai yang mengikat mereka terlepas, terjadilah hal yang luar biasa. Semua pintu juga terbuka. Semua orang yang di penjara itu merasakan mukjizat Tuhan, kehadiran Tuhan, sehingga mereka bersuka cita. Dan hasilnya ada di sana pertobatan orang-orang yang menjaga penjara itu. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 40, dinyatakan di sana jelas bahwa orang yang percaya walaupun kadang dibelenggu oleh penderitaan, keadaan yang mengerikan, kita harus tetap bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan itu menyertai umatnya. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjubilate. Bagaimana kita sebenarnya sekarang ini berjubilate, bersorak-sorai bagi Tuhan, sementara ada yang mengerikan bagi kita, ketakutan yang luar biasa di tengah bangsa ini, di tengah dunia, melalui keadaan wabah yang menjangkit sekarang ini. Tabut perjanjian ketika dirampas sejarah di bangsa Israel, yang dirampas oleh orang Palestina, terjadi wabah 7 bulan di sana. Mungkin juga kita perlu merenungkan, apakah gambaran tabut perjanjian itu kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan bagi bangsa itu, sementara sekarang ini terjadi wabah, apakah karena kemuliaan Tuhan sudah kita rampas? Sama seperti kehidupan orang Palestina yang merampas tabut perjanjian itu, wabah mengena kepada mereka. Mari kita renungkan, apakah pujian bagi Tuhan sudah luntur sekarang ini? Sorak-sorai bagi Tuhan telah kita lupakan? Kita diajak di Minggu Jubilate ini untuk melihat bahwa hanya Tuhanlah yang kita puji, kita sembah. Hanya Tuhanlah Raja yang membawa kesejahteraan, ketenangan, ketentraman bagi kita. Untuk itu di Minggu Jubilate, apapun keadaan kita, baik di dalam situasi COVID-19 sekarang ini, itu sebenarnya menunjukkan kuasa kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menghadapinya? Kita harus penuh iman, membawa
pandemik ini kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Kasih setia Tuhan nyata dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Kita juga telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, mengampuni dosa kita, membawa kita ke damai sejahtera-Nya. Marilah kita berjubilate, bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, firman-Mu pada Minggu Jubilate, mengajarkan kami supaya kami hidup di dalam keteguhan iman, karena kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya, meluputkan kami, melepaskan kami, dan itu kami amini ya Tuhan, karena Tuhan adalah Raja, penguasa, dan menciptakan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu itu kami semakin teguh dan dikuatkan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehadiran Tuhan kami inginkan di setiap kehidupan kami, supaya kami beroleh berkat yang daripada-Mu, supaya kami luput dan lepas dari cengkraman dunia ini. Terlebih Tuhan, pada masa ini, wabah yang menjangkiti kehidupan kami dan kadang sampai merenggut nyawa kami. Kasihani kami Tuhan dan lindungilah kami. Bapa Surgawi, Engkau juga memberkati bangsa ini, negara ini. Engkau juga memberkati para pemimpin di tengah bangsa ini. Biarlah mereka Tuhan menjadi orang-orang yang mewakili-Mu, memberikan kesejahteraan, keadilan, dan kebaikan, sehingga seluruh umat-Mu bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan umat-Mu, lindungi kami semuanya di dalam setiap kehidupan kami, walaupun kadang aktivitas kami hari demi hari di dalam keterbatasan, terlebih karena pandemi COVID-19 ini. Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhan mengulurkan tangan-Mu di dalam setiap keluarga kami masing-masing, supaya kami luput dari rasa takut dan kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, walaupun mereka tinggal di tengah rumah mereka. Biarlah kebersamaan di tengah keluarga juga menunjukkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Lasmaro hatari hatari bata, Lasmaro hatari hatari bata, Lasmaro hatari hatari bata, haruruani hagogoni. Siro hado jauh bade bata, para siro hado jauh bade bata, para siro hado jauh bade bata, para siro hamanang hitao.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Selamat hari Minggu bagi kita semua.